Halo, selamat pagi saudara. Selamat pagi pemirsa. Selamat bertemu lagi dalam acara mingguan The World According to James Cline Smith Windsor, edisi spesial. Hari ini ulang tahun saya yang ke-30 dari Jumat 12 April 2024. Seperti biasa ya, tiap Jumat atau malam Jumat tayangan ini akan selalu hadir menyapa ruang YouTube Anda. Nah, minggu ini karena ini hari Jumat ya, dan ini momen spesial juga, dan usia saya hari ini pun juga spesial ya. Ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan semalam, yaitu tentang Al-Quran. Saya ini baru resmi berusia 30 tahun ya. Angka 30 ini melambangkan angka yang dipakai dalam menjumlahkan hari dalam satu bulan, dan angka yang dipakai untuk melambangkan juz dalam Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran itu kan terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan lebih dari 6.000 ayat. Pokoknya lebih dari 6.000. Persisnya ini masih banyak perbedaan. Ada yang mengatakan 6.236, ada yang mengatakan 6.438, ada yang mengatakan 6.017, ada yang macam-macam. Tetapi angka yang familiar di telinga kita adalah 6.666. Tidak salah memang, karena memang rujukannya ada dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitabnya, yang menuliskan atau yang menyatakan bahwa yang namanya Al-Quran memiliki 6.666 ayat itu adalah kandungannya. 1000 ayat berisi tentang apa, 1000 lagi berisi tentang apa, sampai 6 yang terakhir berisi tentang apa. Jadi 6.666 ayat dalam Al-Quran itu maksudnya adalah kandungannya. Kandungan yang dimuat dalam Al-Quran itu ada dalam salah satu kitab karya ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani yang cukup populer namanya. Nah, kita sudah masuk tanggal 3 Syawal ya. 3 Syawal 1445 Hijriah. Maka jangan sampai apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu nggak diterusin lagi di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya, terus sampai kita ketemu lagi pada bulan Ramadan tahun depan. Ya, insya Allah 1 Ramadan 1446 Hijriah itu jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Kalau tidak ada perbedaan ya, mudah-mudahan kita bisa puasa serentak tanggal 1 Maret 2025 dan Idul Fitrinya tanggal 30 Maret 2025 ya. Mudah-mudahan kita bisa serentak nanti menjalankan 1 Ramadan dan 1 Syawal 1446 Hijriah pada tanggal-tanggal yang tadi sudah disebutkan. Artinya apa? Apa yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran itu, jangan hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan doang. Gitu loh. Di bulan Ramadan kan seringkali disebut bulan Quran, ya kan? Karena memang ada ayatnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an minal bainati hudal linnasi minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai pembeda dari bandingkan dengan kitab-kitab terdahulu dan kitab sebelumnya. Nah, di bulan Ramadan ini banyak banget kita menginikan tentang Al-Quran. Kita banyak ngaji, baca Quran, kita banyak mengkajinya, kita banyak mentadaburi Quran itu, kita banyak mentarhib Quran itu, kita banyak mentadarusi Al-Quran itu. Nanti terus lagi di bulan Syawal dan seterusnya diterusin lagi. Kenapa? Karena hakikat dari hidup ini kan sebenarnya kembali lagi kepada Al-Quran. Al-Quran ini kan pedomannya, imamnya umat Islam sedunia raya. Nah, seperti yang saya sampaikan di acara bukber kemarin, bukber waktu di forum penyelamat reformasi Indonesia itu,
satu-satunya solusi untuk memperbaiki kemelut yang ada di negara ini adalah kembali lagi kita kepada Al-Quran. Ya kan, di Al-Quran itu ada semua, bagaimana memilih pemimpin, bagaimana kriteria pemimpin yang ideal, bagaimana menjalankan roda pemerintahan, menjalankan hukum dan seterusnya. Semua ada di Al-Quran kalau kita mau kaji. Makanya 6666 kandungan ayat Al-Quran yang ditashihkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu, atau dizahirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah ada semua itu tentang yang begitu-gitu di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan tidak untuk disia-siakan. Al-Quran diturunkan tidak untuk jadi pajangan, ya, tapi Al-Quran diturunkan untuk menjadi tuntunan, bukan hanya sebagai tontonan. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman, bukan sebagai pajangan. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, bukan untuk dianggurin. Makanya semalam saya sampaikan, kenikmatan membaca Al-Quran itu gak ada tandingan. Bahkan lebih nikmat itu membaca Al-Quran ketika sholat. Kan kalau sholat itu kan kita diem, ya kan? Kita sholat itu ketika kita berdiri diam gitu kan, gak bercerita sana sini, gak ngobrol sana sini, gak ngegosip sana sini gitu kan, gak ngonten sana sini gitu kan. Gitu. Makanya ketika kita hafalannya terbatas, ketika kita sholat dengan membuka mushaf Quran, kalau menurut mazhab Syafi'i itu boleh membuka mushaf yang ada di HP, yang penting tidak melebihi dari 3 kali gerakan lengan besar ini, pakai lengan kecil ya kan, atau pakai mushaf yang cetak ditaruh gitu misalkan. Nah itu boleh teman-teman. Itu bukan ajaran Wahabi, itu menurut mazhab Syafi'i begitu, karena ada contohnya. Salah satu budaya Siti Aisyah ketika mengimamkan sholat, karena memang yang bersangkutan hafalannya terbatas, bahkan surah Fatihah saja tidak hafal, maka dia disebut membuka mushaf. Terlepas dari itu mau sholat wajib kah, sholat sunnah, wallahu alam. Tapi dalam prakteknya, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, menurut mazhab Syafi'i kalau hafalan kita terbatas, membuka mushaf itu boleh. Tapi jangan sering-sering. Lebih bagus sebaiknya adalah dihafal, menggunakan hafalan gitu. Nah ini akan jadi satu kenikmatan lagi bagi yang hafal Quran 30 juz, 6.000-an lebih ayat Al-Quran itu. Nah yang susah apa? Menjaganya, mengulang-ulang, memurajaahnya, menjaganya ya, dan memelihara Al-Quran itu. Nah itu yang paling susah. Di tengah masyarakat yang kayak begini, keadaan yang begini, kadang-kadang juga support sistemnya tidak begitu maksimal ya kan. Yang paling susah itu adalah justru memelihara Quran itu. Bagaimana lisan kita, kalau saya kutip dari Kiai Muammar ZA ya, mulut kita nih mulut Qurani, lisan kita lisan Qurani, akal kita akal. Jadi semua akal Qurani. Semua yang kita lakukan itu adalah Qurani, hingga kita menjadi insan Qurani. Insan yang hidup selaras, sejalan dan berdampingan dengan Al-Quran, al-hayat ma'al Quran, hidup bersama dengan Al-Quran. Jadi minggu ini saya cuma pengen menyimpulkan gini aja lah. Di ulang tahun saya ke-30 ini saya cuma pengen mengajak diri saya sendiri dan para pemirsa, ya kita kembalilah kepada satu sumber petunjuk yang universal. Al-Quran itu adalah buku kemanusiaan, petunjuk berkemanusiaan yang udah paling paripurna dibandingkan yang lain. Hak asasi manusia ada di dalam Al-Quran, kemanusiaan ada di dalam Quran ya. Semuanya ini, hidup ini semua sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita bagaimana mau apa enggak kita mendekat kepada Quran dan terus bermesraan dengan Quran sampai nanti pada waktunya Allah SWT memanggil kita untuk pulang ke hadapan. Mungkin itu dulu untuk minggu ini ya, kita bertemu lagi dalam The World According to James Cline Smith Windsor minggu depan, insya Allah.